Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah ta'ala nabiyyi wa nabihi bid'aih. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalallahu al jannata ala ma kana amali. Alhamdulillah, bersyukur Allah segala nikmatnya. Kembali kita berkumpul membaca kitab Al-Sahih sampai pada hadis pertama pada berwajah berharap. Sudah kita lewati rasa takut, yang mana rasa takut itu sudah kita bahas kemarin. Kalau dibiarkan takut sendirian saja bisa menyebabkan orang putus asa. Orang kalau ketakutan berlebihan ujung-ujungnya putus asa. Akhirnya merasa dia tidak bisa dapat rahmat, merasa dia tidak mungkin dapat surga. Saudara rahmat Allah itu salah satu dosa hati yang paling besar. Sehingga agama kita tidak hanya nyuruh takut, tetapi mesti diiringi dengan roja, dengan berharap. Ketika kita dengarkan hadis-hadis berharap ini, walaupun orang banyak maksiat sekalipun, pasti ada rasa, oh saya masih mungkin bisa selamat. Itulah yang kita cari, itu yang kita cari. Rasa di dalam diri kita bahwa kita itu masih mungkin selamat, mungkin dekat dengan Allah. Itu yang harus kita cari. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida," orang yang bersaksi, artinya hatinya yakin, tahu dan menyampaikan, mengikrarkan, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, wahdahu, maha esa Allah, la syarika lah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, bersaksi, ia tahu, meyakini, mengikrarkan bahwa Nabi Muhammad abduhu adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Kita perlu sering-sering mengingat Nabi Muhammad itu hamba Allah. Ketika kita nyebut Nabi Muhammad hamba Allah, itu justru sedang memuliakan Nabi. Karena ulama mengatakan ketika disebut Muhammad Abdullah, julukan Abdullah, hamba Allah, itu salah satu sifat yang mulia. Paling afdalnya sifat yang ada pada Nabi Muhammad, apa itu? Abdul. Dan seluruh makhluk sifat termulianya mereka apa ketika mereka disebut Abdul, seorang hamba. Mungkin kalau saya ngomong, kalau kita ngomong ada Abdul dunia, dia hamba dunia, baru jelek, karena hambanya dinisbatkan kepada dunia. Tapi kalau dinisbatkan kepada ini hamba Allah, itu penghormatan tertinggi. Jadi Nabi Muhammad itu hamba Allah, hamba itu yang selalu menyembah, yang tunduk pada Tuhannya, makhluk ciptaan yang hormat, tunduk, mengikuti perintah Allah. Itu tuh sifat terbaik bagi kita. Kita semua ini sifat terbaiknya apa? Hamba. Lawan katanya sifat terburuknya sombong, tidak mau mengikuti Tuhannya, tidak mau menerima kebenaran. Dan ini penting sekali ya. Ketika kita nyebut nama Nabi Muhammad, perlu diingat ini. Nabi Muhammad adalah hamba Allah, Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Bahkan Imam Busiri dalam Quran saat muji-muji Rasulullah SAW sudah macam-macam pujian dikeluarkan. Ujung-ujungnya beliau bilang begini, apa belakul ilmi bihi annahu basyar wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Puncak
ilmu kita kata Nabi Muhammad setelah banyak beliau uji, jelaskan keistimewaannya. Puncak ilmu kita apa? Nabi Muhammad adalah manusia, makhluk manusia ciptaan Allah, tapi beliau adalah sebaik-baik hamba Allah, sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Ini penting ya. Nabi Rasul itu utusan. Jadi beliau makhluk ciptaan Allah, hamba Allah. Ini tekanan buat kita, karena ada umat yang tersesat yang mengatakan nabinya adalah Tuhan. Sehingga ini diperjelas di sini. Setelah kita meyakini Nabi Muhammad hamba dan utusan Allah, tambahkan wa anna Isa sallallahu wa rasuluhu. Kenapa kok Isa aja yang disebut? Karena sama juga Daud Abdullah wa rasuluhu, semua kan nabi-nabi Allah dan rasulnya. Kenapa? Karena umatnya Nabi Isa terfitnah. Karena keistimewaan yang ada Nabi Isa, yang ada pada Nabi Isa, beliau diciptakan tanpa ayah, rupa diri mereka, sampai tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana makhluk, mana hamba. Nabi Musa, Nabi Isa hamba juga dan utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah. Artinya ketika disebutkan kalimat, maksud kalimat di sini bukan bukan firman, bukan omongan. Cuma karena Nabi Isa lahir tanpa ayah, kan langsung dari Siti Maryam, pakai bahasa gitu. Kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah yang diletakkan pada Siti Maryam. Artinya karena ini sesuatu yang jarang terjadi, ya, seperti omongan yang bukan pada tempatnya. Maksudnya gini, kalimat itu ya artinya jangan diartikan kalimat, karena Nabi Musa kalimat itu diartikan perintah. Ada kalimat ini perintah saya, jadi kalimat itu diartikan perintah. Nah, Nabi Isa itu perintah Allah, ciptaan Allah yang terjadi tanpa sebab. Jadi seakan-akan dinamakan ini kalimat Allah, bikinan Allah yang jadi tanpa sebab. Kamu benar, langsung aja dari Siti Maryam. Ya ada sebab dari Siti Maryam disebut. Waruhun minhu, disebut roh dari Allah, artinya apa? Bukan berarti rohnya Tuhan. Ini yang salah-salah. Kalimat roh minhu dikasih nama roh dari Allah, satu karena Allah menghidupkan manusia yang sudah mati melalui Nabi Isa. Salah satu manusia yang mati Nabi Isa kan menghidupkan yang sudah mati. Kamu nyesel Nabi Isa kan yang mati hidup lagi. Nah, itu dari situ loh, seakan-akan dia memiliki roh. Makanya seakan-akan dibilang roh dari Allah. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Iman bahwa surga benar dan neraka benar. Jadi setelah iman Nabi Muhammad hamba, Nabi Isa hamba. Nabi Isa itu ciptaan Allah, makhluknya Allah. Memang yang langsung ditiupkan oleh Allah kepada Siti Maryam. Itu di situ ada ujian dia umatnya. Sampai mana letak keimanan mereka? Kalau mereka iman dengan Tuhan pencipta, mereka tetap akan mengesahkan. Sudah akal saya saja pasti ngomong begitu ya. Tuhan pasti satu. Tidak mungkin Tuhan lebih dari itu. Hingga ini penting kita pahami. Dalam menyembah Allah kita ingat Allah itu Tuhan mutlak, satu-satunya pencipta. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada jelmaan Tuhan. Dan jauhi bahasa-bahasa yang membuat salah paham. Jangan ikut-ikutan. Kalau perlu kita memang belum waktunya kita belajar tulisan buku yang ada namanya ittihad. Ittihad itu kalau orang Jawa bilangnya manunggal itu gusti. Orang Jawa aja bilang yang lain bahasa apa bahasa macam itu? Ada istilah-istilah ada. Yang gini, ketika seseorang ngomong diri saya Tuhan, ini Tuhan, itu ada namanya ittihad. Itu sesat. Kecuali
dalam bab bukan membilang Tuhan ada di sini. Saat contoh ya, ketika ada orang bergerak, ini yang menggerakkan siapa? Allah, kan gitu. Tangan saya geraknya yang menggerakkan siapa? Nah, aslinya ngomongnya ini Allah yang menggerakkan. Ini kekuasaan Allah. Cuman langsung aja ini Allah gerakkan. Nah, itu bahaya bahasa kayak tadi. Kenapa? Secara zahir kalau ngomong tolong gerak, kafir kita. Mana ada ini Tuhan? Kan gitu. Nah, ini makanya ini disebut dengan ijtihad. Ini bahaya. Ini warisan dari yang mengatakan Nabi Musa, Nabi Isa itu Tuhan. Dia nggak bisa membedakan. Jadi seakan-akan digabung dengan Tuhan yang Nabi Isa kayak merasa menjadi satu dengan Nabi Isa. Dan ini repot dihilangkan. Dan ini ada dari macam-macam ajaran dan aliran. Jadi kalau dulu berhala dirasuki Tuhan kan gitu. Asalnya sudah itu. Mereka tahu berhala itu buatan mereka. Kalau ditanya, kan patung buatan dia. Jawabannya mereka, iya ini buatan saya. Tapi Tuhan merasuk bersemayam di sini. Nah itu tuh yang aja dari dulu begitu. Dan itu bukan patung saja. Semua yang mereka anggap ajaib, aneh, istimewa dianggap Tuhan. Itu bahaya. Itu bahaya. Makanya ijtihad ini sangat berbahaya ketika kita tidak memahami dengan detail. Jadi kalau ada hal-hal macam ini bagus tinggalkan aja. Buat kita orang awam ini malah nambah fitnah. Nabi Muhammad juga sama. Ada juga umatnya yang sesat, alhamdulillah, mengatakan Nabi Muhammad adalah Tuhan. Ada. Dan ini alirannya dibenci oleh Rasulullah sendiri. Jadi setelah Nabi Muhammad meninggal lama, makanya sebelum Nabi meninggal itu turun firman Allah, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Nabi Muhammad itu tiada lain hanyalah rasul, utusan Allah, bukan Tuhan. Jadi mati, jadi bisa meninggal dunia. Walaupun meninggalnya beliau di alam kubur tetap dikatakan hidup. Ini penting keyakinan sama kita. Yakin Nabi Muhammad adalah hamba Allah, utusan Allah. Lalu ditambahkan oleh beliau SAW, yakin surga itu benar, neraka itu benar. Keyakinan ini adkhalahu Allahul jannah, membuat orang tadi dimasukkan oleh Allah kepada surga ala ma kana alaihi minal amali, atas apapun yang ada pada hamba tersebut dari amal. Jadi kalau ada orang bersaksi dengan Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, hamba dan utusan Allah, Isa adalah hamba dan utusan Allah, surga benar, neraka benar, masuk surga. Walau kalau amalnya jelek bagaimana? Tetap bakal masuk surga bagaimanapun juga amalnya. Nah ini arti dohir hadis. Tapi ditambahin sama ulama melihat riwayat yang lain dan ayat-ayat yang lain, pasti masuk surga. Asal ada orang kayak gini pasti masuk surga. Cuman masuk surganya itu tidak diketahui setelah mampir ke neraka atau tidak. Jadi kalimat kan masuk surga Allah bukan masukkan dia surga. Kapan masuknya? Bisa jadi langsung, bisa jadi setelah mempertanggungjawabkan kesalahan dia di neraka. Nah itu begitu bahasanya. Jadi ketika dikatakan Allah akan masukkan dia surga, ala ma kana alaihi minal amal, bagaimanapun amalnya dia. Artinya mau amal jaim, mau amal buruk, masuk surga. Ditakwil oleh Syekh Muhammad bin Allan, ketika orang mati beriman seperti ini, maka dia akan masuk surga. Cuman masuk surganya langsung atau setelah neraka itu nanti tergantung Allah. Gitu. Ini kalau nemuin hadis kayak gini, ayat-ayat kayak gini yang mengatakan orang kayak gini masuk surga, itu ditambahin aja. Masuk surganya bisa langsung, bisa setelah mempertanggungjawabkan amal. Gitu. Memang perlu dengan harapan ada di sini kan. Jadi kalau ada orang mau sebesar apapun dosanya, ada harapan. Berarti saya kalau nafasnya besar bisa masuk surga. Yang penting tadi saya ada yakin dengan Muhammad hamba, surga benar, neraka benar, dan iman-iman yang lain yang kitabnya Allah. Yang beriman dengan itu masuk surga. Tinggal melihat amal sehari-harinya, perbaiki amal yang ke depan yang sudah lewat taubat, insya Allah nanti masuk surganya langsung. Tapi kalau tetap maksiat ya kita belum tahu, tergantung.
akhirat baru kita langsung masuk surga. Bisa juga, karena tergantung Allah sebetulnya begitu. Cuman kita nggak bisa ngomong ahli maksiat langsung masuk surga tanpa hisab, nggak bisa karena nggak ada penjelasannya. Jadi semua itu bakal mati dan semua bakal bertanggungjawabkan. Jika dengar hadis macam ini berarti kunci surga itu sudah ada. Kunci surga itu. Cuman yang sulit apa? Menghindar dari neraka. Dan semua mukmin insyaallah yang saksi dari Tuhan Allah Muhammad Rasulullah percaya soal ini. Dengan kepercayaan ini insyaallah masuk surga semua. Dan mudah. Tapi yang repotnya menghindar dari neraka itu yang susah. Kenapa? Menghindari neraka itu perlu menjauhkan diri dari segala macam dosa. Jangan sampai ada yang haram. Jangan sampai lalai dari Allah. Itu menghindari neraka. Kalau masuk surga cukup iman. Seandainya bisa ada orang seandainya cuma ini nggak mungkin. Dia bersyahada aku bersaksi tidak Tuhan saya Allah Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Yakin? Nah, itu aja. Ada pernah sholat, ada pernah puasa, selesai. Mati gimana masuk surga kan? Masuk. Seandainya dia matinya iman ya masuk. Tapi nggak tahu berapa ribu tahun ke nerakanya. Kenapa? Karena nggak pernah melakukan wajib, nggak pernah mengerjakan taat, nggak pernah selalu mengerjakan maksiat. Tapi yang kayak gini nggak ada. Kenapa? Orang itu yang nggak pernah melakukan wajib, nggak pernah meninggalkan maksiat, dia biasanya sebelum meninggal jarang selamat. Bisa-bisa dicabut imannya Allah. Kita yang taat, orang-orang soleh yang taat aja masih takut. Takut apa? Takut mati suul khotimah. Suul khotimah itu mati di luar Islam sendiri. Biar kalau doa ya Allah bihari Allah bihusnul khotimah. Husnul khotimah itu dasar husnul khotimah awalnya. Mati Islam itu. Terus para aulia minta doa itu biar memang mereka takut mati kafir. Lu mereka dengan segitu taatnya, segitu banyak ibadahnya, takut meninggal dalam keadaan kufur. Itu dijelaskan oleh Imam Ghazali di Minhajul Abidin bahwa para aulia sholihin itu yang mereka takut. Dengan kesolehan ketaatan mereka takutnya mati kufur. Tapi kalau udah Islam meninggal udah beres, mereka cuma itu aja. Harapan utamanya apa? Meninggal itu. Karena kalau yang meninggal Islam surga, kalau meninggal kufur neraka. Coba bayangkan, ada orang nggak pernah taat, yang taat tadi takut nanti dalam keadaan di luar Islam, apalagi nggak pernah taat dalam ibadah. Jadi kita hadis kayak gini nggak boleh disampaikan dengan cara. Hadis kayak gini nggak boleh disampaikan dengan cara dengan bahasa kayak tadi. Gak apa-apa orang yang maksiat, gak pernah ibadah, gak pernah sholat, masuk surga juga dengan iman. Gak boleh disampaikan dengan cara macam itu. Walaupun hukumannya belum tentu salah. Kita nyampaikannya bukan dalam rangka mengiklankan yang tadi kan. Saya nyampaikannya cuma dalam rangka memperjelas hukum. Memang betul, pasti nih bakal ada ketemu orang yang kayak gini, bertanya kayak gini. Ustaz, kalau ada orang gak pernah taat, maksiat terus, tapi iman. Kira-kira masuk surga tidak orang macam ini? Sepanjang hidup maksiat, tidak pernah taat, tapi hatinya percaya Allah Tuhannya, Nabi Muhammad utusan Allah. Apakah dia masuk surga? Jawaban untuk orang macam ini ada dua macam. Tergantung. Kalau dia bertanya, memang bertanya keadaan orang kayak gini. Jawabannya orang yang tiap hari maksiat, tidak pernah mengerjakan taat, bisa-bisa imannya dicabut sehingga dia masuk surga. Itu jawabannya. Yang taat saja belum tentu mati husnul khotimah, apalagi yang tiap hari maksiat tidak pernah taat. Itu jawaban keadaan. Tetapi kalau pertanyaan ilmiah secara dalil, ini orang alim sama orang alim, santri sama ustadznya dalam memahami hadis ini bagaimana? Kalau kan Rasulullah bilang yang iman masuk ke surga bagaimanapun amalnya. Apakah orang yang terus maksiat bakal masuk surga? Secara aturan iya. Itu aja jawabannya iya. Kalau secara lafaz hadis, secara hadis iya. Tapi kalau secara menjawab tadi secara umum kepada orang, kepada keadaan, nggak boleh kita jawab kayak gini. Siapa nanti akhirnya orang awam? Tiba-tiba ceramah itu sekalian. Yang penting dia mau iman, mau maksiat, mau haram, tetap dia bakal masuk surga. Boleh majelis bukan jadi tanpa taat kalau maksiat semua nanti. Walaupun mungkin omongannya itu nggak selalu salah, tapi salah dalam cara menyampaikan. Nah itu perlu disambung di atas.
Di proja kita bakal menemukan hadis ini. Banyak yang hadis ini. Seakan-akan kalau dia habis baca proja itu yakin dia dulu bakal jadi ahli surga. Memang tujuannya roja begitu. Orang yang ketakutan berlebihan dikembalikan ke haram. Itu tujuannya. Jadi kalau ada yang bilang kita, saya ini mau menggunakan maksiat seperti orang melihat kau kemarin tuh kayak udah selamat saja. Nah, sekarang baca begini. Setelah baca hadis pertama, kira-kira gimana? Yakin gak kita bakal masuk surga? Hadis aslinya dari Bukhari Muslim yakin. Asal tadi meninggalnya tetap dalam keadaan iman, pasti masuk surga. Mudah-mudahan tinggal masuk surganya tanpa hisab itu aja, tanpa mampir ke neraka. Dalam riwayat Muslim, pendek sekali saja. Man syahida la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah haramallahu alaihi an-nar. Ini bahasanya lebih penuh harapan lagi. Tapi perlu ditakwil juga. Barang siapa yang bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, Allah mengharamkan dirinya bagi neraka. Neraka haram bagi dia. Jadi secara bahasa sebetulnya lebih mengharapkan. Kalau bahasa saya tidak akan dimasukkan surga, berarti bisa masuk ke neraka. Kayak dia mau kemana? Mau ke Martapura, bisa nggak sampai di Banjarbaru? Sini. Biar pokoknya mau rajin, mau malas besok harus ngajak jalan-jalan di Martapura. Belum gantung kemungkinan diajak jalan-jalannya ke Martapuranya mampir dulu ke Banjarbaru, mampir dulu ke sini, kan gitu. Tapi kalau yang besok yang semua ada mungkin belum ajak ke Banjarbaru, semuanya ke Martapura. Nah, ini kan harapannya lebih kuat kan gitu. Cuma tetap ditakwil, harus takwil ini. Karena ulama itu takut manusia itu tersesat. Takwilnya gini, Allah haramkan dia di neraka, artinya Allah haramkan neraka, dia kekal di neraka. Ada tambahannya. Haramallahu alaihi nar, haramallahu alaihi al-khuluda fin nar. Allah haramkan bagi dia kekal di neraka. Jadi orang yang bersaksi nggak mungkin kekal. Itu bahasa takwil yang paling nyaman. Nah, kalau yang artikan dari sini langsung aja kita lihat. Orang yang syahadat, Allah tidak akan membiarkan dia kekal di neraka. Itu ya. Agar kita nggak salah paham, agar kita nggak tertipu setan. Setan itu ketika kita diterpa khauf dia datang. Ketika kita dibuat takut sama Allah dia datang, menyesatkan kita. Dengan bahasanya, lihat Pak, dia ini kebanyakan dosa, ada mungkin nanti udah masuk surga. Nah, itu kata setan. Pak, percuma biar maksiat terus, masa sudah, ada mungkin selamat. Setan datang kayak gitu. Buat apa? Membuat kita putus asa. Ujung-ujungnya ada orang yang ngomong, iya ya saya banyakkan dosa, saya masuk neraka. Ujung-ujungnya apa? Nah, sekalian aja kan. Akhirat disiksa, dengan dunia puas-puasin aja. Itu tujuannya setan seperti itu. Kebalikannya di Korea setan juga datang. Datangnya bagaimana? Kayak tadi. Tuh lihat dia udah lama sudah ada mungkin masuk neraka, pasti masuk surga. Dibalik. Makanya kita harus bisa ngatur bahasa sekiranya kita tidak tergiur tertipu dengan harapan palsu yang dibuat oleh syaitan. Al-Quran hadis masih wajib harapan yang benar. Setan menambahkan anak-anak biasanya. Hadis ketiga, hadis kedua. Dari Sayyidina Abi Dzar Jundub bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda bahwa hadis qudsi, yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, man jaa bil hasanati, orang yang datang melakukan satu kebaikan, hasanah satu kebaikan, falahu asyru amthaliha aw azyad, maka dia mendapatkan 10 kali lipatnya. Dia melakukan satu kebaikan dapat pahala balasan dari Allah 10 kali lipat dari kebaikan
Kita pagi ini pengajian. Kalau umat terdahulu sebelum Rasulullah itu mereka hanya kuliah subuh, misalnya ada kuliah subuh ya. Sekali, catatannya sekali aja dan balasannya sama. Tapi kita keistimewaan umat Muhammad SAW satu kali pengajian itu dapat balasan 10 kali. Ini rahmat karunia bisa-bisa. Jadi umur kita itu seandainya 63 tahun, kalau semua pahala kali 10 berarti kayak 630 tahun. Coba lihat kalau dikasih umur 630 tahun kayak apa ya? Enak kan? Umur pendek itu rahmat. Umur pendek itu rahmat. Ini kayak contoh dalam gini ya. Jadi yang mau digaji sebegini ya, kerja sampai sebulan mau 3 bulan. Tapi lebih pilih mana? Kerjanya diringkas 3 hari, tapi kasih gaji 3 hari pilih mana? Yang kerja 30 hari gaji 1 miliar, kerja 3 hari gaji 1 miliar, pilih mana? Orang pintar pasti 3 hari. Jangan ada yang sehari gitu kan. Kita tuh sama umat terdahulu. Surganya sama. Bahkan kadang-kadang bisa lebih tinggi kita. Tapi umat terdahulu umurnya panjang. Bahkan ada riwayat, ada satu orang perempuan menangis. Kenapa anak saya meninggal dunia? Masih kecil. Belum ngerti apa-apa, kata perempuan tersebut. Berapa umurnya? 500 tahun. Kita 500 tahun nggak ada. Nggak ada. Sejarah Rasulullah 500 tahun. Ada orang 100 tahun ada. Ada orang 100 tahun. Ulul pernah dengar nggak di daerah Bawazir, ada di daerah Arab 200 tahun. Tapi itu pun kita nggak pasti ya. Karena anak itu bukan anak lagi, dan bukan cucu lagi, dari bawahnya cucu sudah nggak ada anak meninggal saudara, cucunya udah mati ya. Jadi yang bawahnya ini nggak tahu umur kakek moyangnya dia berapa, masih hidup. Memang orangnya sudah jalan masih pakai tongkat, tapi yang nggak tahu itu pas 200 kah atau mungkin cuma 150 atau berapa. Cuman ya itulah, kalau benar 200 itu yang paling kita tinggi, yang paling kita kuat, paling tinggi yang kita umum. Ada yang 600 tahun ada, 500 tahun tidak ada, sejarahnya ada. Kita baca buku sejarah. Tapi itu enak nggak buat kita? Nggak enak. Kenapa? Karena dunia ini tempat bekerja. Tempat bekerja. Yang enak itu bekerja sebentar, pensiun sini. Paling enak itu. Paling enak itu. Tapi yang bekerja mati-matian 60 tahun baru pensiun. Sisa 3 tahun lagi istirahatnya. Anggap aja istirahat itu ya alam barzakh itu. Nanti kebagian di akhirat. Kita ini coba, jangan ada gawian. Masuk umur 20 tahun, umur 21 tahun pensiun sudah. Dapat gaji terus tiap bulan, mau nggak ya? Berebut. Makanya kita ini nyaman dikasih keinginan oleh Allah. Umur pendek. Tapi umat Rasulullah ini lagi istimewanya. Umur pendek dan amalnya dilipat gandakan. Itu nikmat dari Allah yang kita ya. Kita ini bisa langsung mengetahui yang ratusan tahun umurnya. Dengan apa tadi ini? Satu kebaikan dikasih balasan 10 oleh Allah. Bahkan bukan 10. Balasannya berapa? Au azjad atau berapa banyak? Ila al-afin katsiran, perlipat gandaan yang banyak. Ada riwayat ila sab'ini an-dhifin, sampai 700 kali lipat. Berarti 10 tahun dia hidup. Kalau 700 ya, dia rajin, tekun, khusyuk, ikhlas, sempurna ibadahnya. Satu ibadah 700 bisa. Berarti 10 tahun kita hidup sama seperti 7.000 tahun. Kalau 60 tahun hidup seperti dengan 42.000 tahun. Ya 20 tahun dia. Kalau satu amal kali 700 kan 42 kali 700. Coba 60 kali 700, 42.000 tahun. Gak ada yang hidup sepanjang ini dengan pahala sebesar ini. Hanya bisa didapatkan umat dari Muhammad SAW.
begitu ada orang itu paling tinggal 10-13 tahun lagi umur. Yang 50 udah kebanyakan maksiat gimana nih? Apakah saya bisa ngejar? Tenang. Al-hasanatu, kebaikan dia diberi balasan 10 kali lipat oleh Allah. Tapi kan dulu 50 tahun maksiat juga udah banyak. Kan begitu kan? Kan maksiat juga udah banyak kan? Ini misalnya contoh ada orang ngomong 50 tahun hanya taubat. Berarti anggap 10 tahun belum balik, berarti 40 tahun bisa maksiat. Sisa 10 tahun lagi. Ini gimana lu ini? Kalau udah 40 tahun maksiat. Tenang, yang 10 tahun ini dikalikan oleh Allah. Kali berapa? Kali 10 minimal. Berarti 10 kali 10 berapa? 100. 100 sama 40 banyakan mana? Berarti yang udah lewat 50 tahun bakal kalah bisa 10 tahun ke depan kalau dia disifat aman. Timbul pertanyaan lagi sebentar. Kalau kebaikan itu kali 10, dosa 40 tahun kalau kali 10 jadi berapa? Jadi 400 kan? Tidak, dosa kita nggak dikalikan 400, jadi kalikan 10. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fajazaahu sayyi'atun fajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Fajazaahu bukan fajazaahu ya. Ada hukumnya, ada kan? Fajazaahu bukan. Langsung kan fajazaahu sayyi'atin. Dua sayyi'atinnya. Fajazaahu sayyi'atin sayyi'atun mithluha au ini loh, yang enaknya di sini. Yang melakukan kebaikan, yang melakukan kebaikan dapat 10 atau lebih. Yang melakukan keburukan dapat berapa? Sayyi'at. Balasan keburukan cuma 1 keburukan aja. Enggak dikalikan oleh Allah. Tidak dikalikan oleh Allah. Jadi kayak tadi, ini salah ada orang. Anggaplah umur 50 tahun tadi maksiat semua. Anggap 50 tahun full maksiat. Tinggal 10 tahun taat. Tetap selamat dia. Kenapa? 50 tahun dosa tetap dihitung satu. Yang 10 tahun amal baik kalikan 10 jadi 100. 2 kali. Enggak dosa masih kalikan 2 kali lipat aja ada. Apalagi kali itu rahmat. Atau lebih rahmat lagi au aghfiru. Bukan dikasih balasan 1 atau apa-apa di total. Jadi pilihannya 2. Maksiat itu 1 maksiat dibalas 1 kali hukuman. Atau kalau Allah mau, Allah karunia dan kebaikan Allah. Dan ini yang dimaksud orang yang nggak tobat tadi kan begitu kan? Yang dikasih balasan dosa siapa? Yang nggak tobat. Kalau orang mau tobat kan udah dihapus dosanya. Berarti udah nggak ada balasan dari kejelekannya. Ini penting ini kita pahami. Ini rahmat bukan main. Kita bahas rahmatnya dulu ya. Bahas rahmatnya dulu ya. Orang yang berbuat jelek itu paling besar balasannya 1 kali jelek. Berbuat jelek balasannya 1 kali kejelekannya 1 hukuman sesuai dengan kejelekan. Minim-minimnya. Paling besarnya gak mungkin lebih dari 1 titik. Gak mungkin dikasih 2 balasan jelek oleh Allah. Atau yang mungkin malah dihapus sama Allah. Kalau timbul pertanyaan, kan saya dosa 1 ya, bisa nggak ya Allah menghukum saya 2? Nggak, Allah nggak mau kayak gitu. Balasannya, ya kalau mampunya Allah mampu aja. Cuman Allah nggak mau. Allah masih balasannya sama kejelekan 1. Atau kalau Allah mau, bukan dilihat bahwa didobel, tapi malah dihapus, tapi malah dihilangkan oleh Allah. Loh kalau nggak tobat kayak apa? Ini yang diomongin yang nggak tobat. Kalau nggak tobat mesti diampuni sama Allah. Asal tobatnya sesuai syarat, nggak usah, nggak ada jasa, nggak ada balasan atas kejelekan. Dan nggak perlu lagi dia istighfar, maghfirahnya udah jelas kan? Itu loh rahmatnya. Dan kalau benar di sini sekali lagi ya, langsung nyaman kan? Oh, itu berarti ya, kagak diampuni ya. Cuman 1 kali keburukan dihukum 1 kali. Itu 1 kali dihukum itu gak enak. 1 dosa kan dihukum 1 kali. 1 kali hukuman itu yang gak enak. Jangan dikira enak. 1 kesalahan,
masuk neraka. Kita kan nggak tahu nih hukumannya berapa lama. Di neraka itu 1 menit saja nggak usah ditanya. Jangan kan 1 menit. Kita itu mencium baunya neraka udah siksa. Keciuman baunya, terasa panasnya udah ada karena ini. Jangankan neraka, dia di dunia. Alhamdulillah bisa besok mau kena hukuman. Besok baru dihukum. Malam-malam udah sakit ya. Udah ngerasakan sakitnya. Apalagi dia tahu hukumannya berat macam apa. Sebelum dihukum kita udah gak dengar, sudah kesakitan duluan. Ini apalagi neraka yang diciptakan sedemikian rupa orang. Makanya selain ada harapan disebutkan sini setelah biar kita nggak terkena dengan rasa. Dan Allah rahmat sama kita. Wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'. Orang yang mendekat dariku 1 jengkal, aku akan mendekat kepadanya 1 hasta. Nanti dulu tafsir ini terjemahan dulu ya. Wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Orang yang mendekat kepadaku 1 hasta, 1 hasta ini dari siku sampai telapak. Yang mendekat kepadaku 1 hasta, aku akan mendekati dia 1 ba'an. 1 depan, buka tangan kayak gini, 1 rentang tangan. Jadi Allah selalu mendekat lebih dari kita. Kita dekat sedikit, Allah lebih dekat kita. Wa man atani yamshi ataituhu harwala. Orang yang mendekat kepadaku berjalan, aku datangi dia lari. Artinya Allah mendekat kepada kita lebih kencang, maksudnya dikasih rahmat, ini kita akan kasih. Wa man laqiyani bi qurabil ardi khati'atan lam yushrik bi syai'an laqitu biha maghfiratan. Barang siapa yang menghadap kepadaku di akhirat nanti mendatangi aku dengan bumi yang dipenuhi khati'at, dengan sepenuh bumi, apa sepenuh apa? Khati'atan, buah dosa. Apanya dosanya sepenuh bumi? La yusyriku bi syai'an, tanpa menyekutukan aku sedikit pun. Jadi ada orang masuk ke akhirat nanti bangkit, ternyata dosanya sebesar bumi. Apa yang dilakukan Allah? Laqitu bimithliha maghfiratan. Aku akan hadapi dia, aku akan bertemu dengannya sekurang bumi maghfiratan. Rahmat dari Allah ya. Ini nikmatnya muslim. Kita itu mendekat Allah sedikit, Allah mendekat jabatan. Maksudnya apa? Tadi itu cuma gambaran mendekat sejengkal, didekati 1 hasta, didekati 1 depan. Maksudnya pian total, sedikit aja total. Allah akan tambahkan tambahkan rahmat yang lebih besar daripada rahmat. Jadi kalau orang yang melakukan satu amalnya itu tidak dibalas sama, bisa seperti tadi, dibalas jauh lebih besar dari amal kita. Itulah rahmatnya Allah bagi. Dia beramal sedikit, Allah kasih sedikit. Makanya kadang ada orang muslim itu baru tobat setengah, baru beramal sedikit, kayak udah jadi dekat betul dengan Allah. Kita ini kadang-kadang baru aja berbuat baik, hanya aja tobat, hanya aja lurus. Dari dulu maksiat puluhan tahun, sekalinya rajin majlisan sebulan aja, sebulan, setahun, udah kaya dekat dengan Allah. Kenapa? Bukan karena kitanya mendekat jauh benar, tapi karena Allah yang mendekat sama kita. Itu loh. Dan orang yang berjalan kepada Allah, Allah mendekati dia lari. Artinya orang yang cepat kerjakan taat, nunda, Allah bakal kasih dia rahmat dengan cepat sekali. Jadi Allah akan mendahului. Dia kerjakan taat, jalan. Bahasa itu pian jalan, Allah dekatnya lari. Kira-kira gini, satu berjalan belum jalan ke pian lari ke ulun. Siapa yang lebih cepat sampai? Yang lari kepada ulun kan? Nah begitu, kita ini melakukan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi Allah masih rahmatnya cepat. Jadi rahmatnya kadang sampai duluan, karena kasihnya kepada kita. Dan sebesar apapun dosanya kita, Allah tetap akan menemui kita dengan maghfirah. Itu rahmat besar dari Allah. Sebesar apapun dosa dia, bumi dipenuhi maksiat kita, nanti di akhirat asal meninggal di salat iman, Allah
mahabbah, tambah rindu, tambah menghormati Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa sholat kepada dan ini Allah Subhanahu wa taala.